Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami di sini akan menyampaikan pembahasan tentang tugas example 8.8 until example 8.14 chapter 8 Fundamental Fluid Mechanics oleh Munson et al. Mata kuliah Mekanika Fluida. Next. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Universitas Jember. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Alvan Khairul Umam dengan NIM 191910801015. Lalu rekan saya yang berhalangan hadir dikarenakan sakit yaitu Leonardo Kurniawan Sulaksono dengan NIM 191910801030. Lalu saya sendiri sebagai moderator yaitu Bagus Daniel Hermawan dengan NIM 191910801022. Ya, presentasi akan dimulai oleh teman saya yaitu Alvan Khairul Umam. Dipersilahkan. Baik. Akan saya sampaikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu pada contoh 8.8. Diberikan air pada suhu 60 derajat Fahrenheit mengalir dari basement ke lantai 2 melalui 0,75 in 0 dengan diameter pipa tembaga 0,02625 feet FT atau feet. Pipa ditarik dengan kecepatan H sama dengan 12,0 gal per min, sama dengan 0,0267 feet kubik per S, dan keluar melalui keran dengan diameter 0,50 in seperti yang ditunjukkan pada gambar E8.8a. Seperti pada gambar ini. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan tekanan pada titik 1. Nah, titik 1 di sini. Jika A, semua kerugian diabaikan. B, satu-satunya kerugian yang dimasukkan adalah kerugian yang besar. C, semua kerugian dimasukkan. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan ini menurut kelompok kami yaitu karena kecepatan fluida dalam pipa diberikan oleh V1 sama dengan Hi per A1 sama dengan Hi per kurung buka Pi D kuadrat per 4 kurung tutup sama dengan 0,0267 feet kubik per S dibagi kurung buka Pi dikali 0,0625 feet
kuadrat per 4 kurung tutup dikurangi 8,70 feet per S dan Vida property yaitu maksud saya rho sama dengan 1,94 slope per feet kubik dan viskositas sama dengan 2,34 kali 10 min 5 dikali 10 pangkat min 5 LB dikali S per feet kuadrat. Nah, seperti pada kotak B.1. Jika dapat dilihat pada tabel B.1. Maka RE sama dengan rho kali V kali D per viskositas sama dengan 1,94 slope per feet kubik dikali 8,70 feet per S dikali 0,0625 feet dibagi 2,34 kali 10 pangkat min 5 LB dikali S per feet kuadrat sama dengan 45.000. Nah, jadi aliran aliran yang bergerak turbulen persamaan yang mengatur untuk kedua kasus persamaan yang mengatur pada kasus A, B, atau C adalah persamaan energi yang diberikan pada persamaan 8.21 dapat dilihat pada gambar ini, pada persamaan ini. Nah, di mana Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 20 feet, kemudian P2 sama dengan 0 atau frigid, kemudian gamma sama dengan rho kali G sama dengan 62,4 LB per feet kubik dan kecepatan yang keluar adalah V2 sama dengan H per A2 sama dengan 0,0267 feet kubik per S dibagi P dikali 0,50 per 12 kuadrat V kuadrat per 4 sama dengan 19,6 feet per S. Nah, kami asumsikan bahwa koefisien energi kinetik alpha 1 dan alpha 2 adalah menjadi 1.
Hal ini wajar karena kecepatan turbulen hampir sama di seluruh pipa. Dapat dilihat pada persamaan 1, yaitu P1 sama dengan Y, P1 sama dengan gamma kali Z2 ditambah setengah kali rho dikali kurung buka V kuadrat, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat kurung tutup sama ditambah gamma dikali heat loss. Nah, di mana heat loss ini berbeda pada masing-masing ketiga kasus. Nah, yang pertama kasus A, di mana jika semua kerugian diabaikan atau heat loss sama dengan 0. Yaitu P1 sama dengan 62,4 lb per feet kubik dikali 20 feet ditambah 1,94 slug per feet kubik per 2. Terus dikali kurung buka 19,6 feet per S kuadrat dikurangi 8,70 feet per S kuadrat kurung tutup. Nah, sama dengan 1248 ditambah 299 lb per feet kuadrat dikurangi 1547 lb per feet kuadrat. Nah, didapat hasil P1 sama dengan 10,7 PSA. Nah, perhatikan bahwa penurunan tekanan ini jumlah yang harus dipenuhi untuk perubahan ketinggian efek hidrostatik adalah gamma dikali Z2 dikurangi Z1 sama dengan 8,67 PSI. Dan besarnya karena peningkatan energi kinetik adalah seperti pada persamaan berikut ini. Didapatkan hasil 2,07 PSI. Nah, kemudian pada kasus B, jika satu-satunya kerugian yang dimasukkan adalah kerugian terbesar, maka kerugian atau heat loss-nya adalah heat loss sama dengan V dikali L per D dikali V kuadrat V1 kuadrat per 2G. Dari tabel 8.1
nilai kekasaran untuk pipa tembaga dengan diameter 0,75 in adalah sama dengan 0,000005 feet, sehingga konstanta per D sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5. Dengan konstanta per D dan bilangan Reynolds RE sama dengan 45.000. Nilai dari F diperoleh dari bagan modi, yaitu F sama dengan 0,0215. Nilai dari, perhatikan pada persamaan Selebrock. Pada persamaan 8.35 memberikan nilai yang sama pada F. Oleh karena itu, dengan total panjang pipa L sama dengan 15 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 20 feet sama dengan 60 feet. Dan ketinggian dan energi kinetik sama dengan bagian pada kasus A. Yaitu persamaan dapat dilihat pada persamaan berikut. P1 dan sehingga menghasilkan P1 sama dengan 3.062 lb per feet kuadrat atau 21,3 psi. Nah, kemudian pada kasus C, jika kerugian besar dan kecil dimasukkan, persamaannya menjadi dapat dilihat pada persamaan ini, atau yaitu P1 sama dengan 21,3 psi ditambah sigma rho kali K loss dikali V kuadrat per 2. Di mana 2
1,3 PSI ini disebabkan oleh perubahan elevasi, perubahan energi kinetik, dan kehilangan besar pada kasus B. Dan suku terakhir, jumlah dari semua kerugian terkecil. Koefisien yang hilang pada komponen yaitu K-loss sama dengan 1,5 untuk setiap siku, dan K-loss sama dengan 10 untuk katup terbuka. Dan diberikan pada tabel 8.2 koefisien kerugian pada kran diberikan pada gambar, dapat dilihat pada gambar E8.8a sebagai K-loss sama dengan, dan K-loss sama dengan 2. Jadi persamaannya menjadi seperti ini, atau sigma rho dikali K-loss dikali V kuadrat per 2 sama dengan 9,17 PSI. Nah, jadi perhatikan bahwasanya pada soal ini tidak memasukkan kerugian masuk atau keluar, karena pada kasus 1 dan 2 terletak di dalam aliran fluida, bukan dalam reservoir, di mana energi kinetik adalah 0. Nah, dengan kombinasi persamaan 2 dan 3, kita mendapatkan penurunan tekanan yaitu P1 sama dengan 21,3 ditambah 9,17 PSI sama dengan, jadi jawabannya yaitu sama dengan 30,5 PSI. Tekanan ini dihitung dengan memasukkan semua kerugian menjadi jawaban yang paling realistis dari ketiga kasus tersebut. Nah, kemudian pada contoh 8.9, pada gambar E8.9a minyak
mentah pada 140 derajat Fahrenheit dengan gamma sama dengan 53,7 lb per feet kubik dan viskositas sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5 lb dikali S per feet kuadrat. Dipompa melintasi Alaska melalui pipa Alaska dengan 799 sepanjang 799 mil 4 feet dengan diameter pipa 4 feet dan kecepatan maksimum sama sebesar 2,4 juta barrel per hari sama dengan 117 feet kubik per S. Pada soal ini, tentukan tenaga kuda yang diperlukan untuk pompa yang menggerakkan sistem sebesar ini. Nah, jawabannya yaitu dari persamaan energi pada persamaan 8.21 kita dapatkan P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 ditambah HP sama dengan P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2 per head loss. Nah, di mana pada poin 1 dan 2 yaitu pada poin 1 ini dan poin 2 mewakili lokasi dalam peta besar ink tank di kedua ujung baris. Dan HP adalah head yang diperlukan ke minyak dengan pompa, oleh pompa. Nah, kita dapat asumsikan Z1 sama dengan Z2 dipompa dari laut ke permukaan. Nah, P1 sama dengan P2 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Tangki besar. Dan head loss sama dengan F kali L per D dikali V kuadrat per 2G. Nah, kemudian kehilangan terkecil dapat diabaikan karena panjang ke diameter relatif lurus. Nah, pipa dalam hal ini pipa tidak terputus.
L per D sama dengan 799 MI dikali 5.280 feet per MI dibagi 4 feet sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 6. Nah, didapat HP sama dengan HL atau head loss sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Nah, di mana V sama dengan Hi per A sama dengan 117 feet kubik per S kurung buka pi dikali 4 feet kuadrat per 4 sama dengan 9,31 feet per S. Dari persamaan dari gambar 8.20 pada persamaan 8.35 F sama dengan 0,0125 sejak konstanta per D sama dengan 0,0015 feet per 4 feet sama dengan 0,000375 dapat dilihat pada tabel 8.1 dan RE sama dengan Rho kali VD per viskositas sama dengan 53,7 per 32,2 sluk per VT kubik dikali 9,31 feet per S dikali 4,0 feet per 8 kali 10 pangkat min 5 LB dikali S per feet kuadrat sama dengan 7,76 kali 10 pangkat 5. Nah, dihasilkan persamaan HP sama dengan 17.700 feet. Dan daya aktual yang disuplai ke fluida adalah daya aktualnya sama dengan gamma dikali Hi dikali HP sama dengan 202.000 HP. Nah, jawabannya adalah 202 HP. Kemudian selanjutnya example 8.10 diberikan udara pada suhu 100 derajat Fahrenheit dan tekanan standar yang mengalir pada pengering pakaian menurut produsen alat ventilasi besi galvanis berdiameter 4 in pada pengering pakaian tidak boleh berisi lebih dari 20 feet pipa dan 4 siku 90 derajat. Nah, solusi dari kasus ini yaitu
penerapan persamaan energi pada persamaan 8.21 di antara awal dari pipa ventilasi pada titik 1 dan pintu keluar pipa pada titik 2 sebagai berikut. Persamaan dapat dilihat yaitu sebagai berikut. Di mana KL pada setiap siku diasumsikan 1,5 in. Dalam tambahan V1 sama dengan V2 dan Z1 sama dengan Z2. Perubahan ketinggian seringkali diabaikan untuk aliran gas. Dan juga P2 sama dengan 0 dan P1 per gamma H2O sama dengan 0,2 in atau P1 sama dengan 1,4 lb per feet kuadrat. Nah, saya bacakan lagi pada kasus ini, yaitu dalam kondisi ini tentukan aliran udara jika tekanan di awal pipa ventilasi langsung di kipas pengering bagian hilirnya adalah 0,20 in air dari air. Nah, jadi dengan gamma sama dengan 0,07709 lb per feet kubik dilihat pada tabel B.3 dan V2 sama dengan V pada velocity di pipa. Pada velocity di pipa dengan persamaan 1 yaitu didapatkan yaitu 945 sama dengan 6,0 ditambah 60 F per V kuadrat, di mana V adalah V feet per S. Nah, nilai dari F tergantung pada RE yang bergantung pada V. Pada V yang tidak diketahui. Nah, namun dari tabel B.3 V sama dengan 1,79 dikali 10⁻⁴ feet kuadrat per S. Dan kita dapatkan RE sama dengan 1860 V.
Nah, jadi sejak konstanta per D sama dengan 0,005 feet per 4/12 feet sama dengan 0,0015 atau dapat dilihat pada tabel 8.1, kita tahu kurva pada bagian MODI yang berkaitan dengan aliran ini. Jadi memiliki 3 hubungan pada persamaan 2, 3, dan konstanta per D sama dengan 0,0015. Pada gambar 8.20. Kita bisa memecahkan 3 hal yang tidak diketahui, yaitu F, R, E, dan V. Dilakukan dengan mudah dengan skema iteratif tersebut sebagai berikut. Biasanya paling sederhana untuk mengasumsikan nilai F, menghitung V dari EHI, 2 hitung RE dari persamaan 3, dan cari nilai yang sesuai dari F di bagian MODI untuk nilai RE. Nah, jika diasumsikan F dan F baru tidak setuju. Jawaban yang diasumsikan tidak benar. Kemudian kita tidak memiliki solusi untuk 3 persamaan tersebut meski nilai-nilai baik F, V, dan atau RE dapat diasumsikan sebagai nilai awal. Biasanya paling sederhana untuk mengasumsikan nilai F karena nilai yang benar seringkali terletak pada bagian yang relatif datar dari bagian MODI yang F cukup sensitif terhadap RE. Jadi kita asumsikan bahwa F sama dengan 0,022. Kira-kira batas RE terbesar untuk kekasaran relatif dari persamaan 2 kita dapatkan V sama dengan 11,4 feet per S, dan pada persamaan 3 RE sama dengan 21.200. Nah, dengan RE dan konstanta per D, gambar 8.20 diberikan F sama dengan 0,29 yang bukan sama dengan solusi yang diasumsikan. F sama dengan 0,022. Meskipun ditutup. Kita coba lagi kali ini dengan nilai yang baru diperoleh dari V sama dengan 0,29 yang memberi V sama dengan 11,0 feet per S dan RE sama dengan 20.500.
dengan nilai-nilai ini, gambar 8.20 diberikan V sama dengan 0,029 yang setuju dengan asumsi yang nilai setuju dengan nilai yang dijumlahkan. Jadi pada solusi V sama dengan 11,0 feet per S atau Hi sama dengan 0,960 feet kubik per S. Nah, selanjutnya contoh 8.11. Diberikan turbin yang ditunjukkan pada gambar E8.11 yang mengeluarkan 50 HP dari air yang mengalir melaluinya. Pipa dengan diameter 1 feet dan panjang 300 feet. Diasumsikan memiliki faktor dari 0,02, faktor gesekan dari 0,02. Kerugian kecil dapat diabaikan. Nah, soalnya yaitu tentukan debit melalui pipa dan turbin. Nah, jadi jawaban dari hasil diskusi kami yaitu persamaan energi pada persamaan 8.21 dapat diterapkan di permukaan danau pada titik 1 dan pada titik 1 ini dan outlet pipa didapat persamaan 1, yaitu seperti ini, di mana H adalah kepala turbin dan P1 sama dengan V1 sama dengan P2 sama dengan Z2 sama dengan 0. Z1 sama dengan 10 feet dan V2 sama dengan V. Pada fluida velocity di pipa head loss diberikan head loss sama dengan head loss didapat sama dengan 0,09321 0,0932 V kuadrat feet, di mana V sama dengan V adalah feet per S. Nah, jadi kepala turbin, head turbin sama dengan 561 per V feet. Nah, pada persamaan 1 kita dapat menuliskan 90 sama dengan V kuadrat per
kali 32,2 ditambah 0,0932 V kuadrat ditambah 561 per V. Jadi didapat persamaan 2 0,109 V kubik dikurangi 90 V ditambah 561 sama dengan 0. Di mana V adalah feet per S. Nah, velocity pada air di pipa dapat dicari menggunakan persamaan 2. Di mana akar positif V sama dengan 6,58 feet per S atau V sama dengan 24,9 feet per S. Nah, akar ketiga adalah negatif. V sama dengan min 31,4 feet per S dan kita dapatkan dua laju aliran yaitu Hi sama dengan 5,17 feet kubik per S atau Hi sama dengan 19,6 feet kubik per S. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan di example 8.12. Di sini mengenai menghitung diameter tanpa minor losses. Diberikan udara pada suhu standar dan aliran tekanan yang mengalir secara horizontal dengan pipa galvani dengan rho besi 0,0005 feet yang memiliki kecepatan 2,0 feet per second kubik yang mengalami penurunan tidak lebih dari 0,5 psi tiap 100 feet pipa. Nah, di sini kita mencari tentang diameter minimum dari pipa. Dapat diasumsikan bahwa rho sama dengan 0,0238 slug per feet kubik, viskositas sama dengan 3,74 kali 10 pangkat min 7 LB kali S feet kuadrat, lalu Z1 sama dengan Z2, V1 sama dengan V2, G sama dengan 2,0 feet kubik per second, L sama dengan 100 feet, P1 min P2 sama dengan 0,5 LB per inci kuadrat kali 144 inci kuadrat per feet kuadrat, lalu P1 min P2 sama dengan 0,5 kali 144 LB per feet kuadrat. Nah, pertama-tama yaitu dicari
Kecepatannya dengan rumus V sama dengan Q per A sama dengan 4Q per Pi D kali D kuadrat. Lalu dimasukkan nilainya, yaitu V sama dengan 4 kali 2,0 feet kubik per second per Pi D kuadrat, dan didapat nilai V sama dengan 2,55 per D kuadrat. Lalu menggunakan persamaan P1 min P2, di P1 sama dengan P2 yang rumusan awalnya berasal dari P1 sama dengan P2 tambah F L per D kali rho V kuadrat per 2, yang diturunkan menjadi P1 min P2 sama dengan F L per D rho V kuadrat per 2. Lalu dimasukkan nilainya, yaitu 0,5 kali 144 lb per feet kuadrat sama dengan F buka kurung 100 feet per D, lalu dikali 0,000238 slab per F feet kubik dikali 2,55 per D kuadrat feet per S kuadrat dibagi 2. Lalu didapat nilai 0,01076234 F. Lalu difaktorkan menjadi akar 0,01076234 F per 5, dan didapat hasil D sama dengan 0,4 F 1 pangkat 5. Nilai F dapat ditentukan dengan persamaan Colebrook dan persamaan Hallen serta menggunakan metode trial and error hingga dapat F asumsi dengan F hitung sama. Maka ditentukan bahwa nilai F berdasarkan Moody chart adalah sebesar 0,027. Lalu dimasukkan ke rumusan D sama dengan 0,04 F1 per 5. F-nya dimasukkan yaitu 0,027 dan didapat hasil D sama dengan 0,196 feet. Next. Next slide. Ya, hasil akhirnya tadi yaitu 0, lalu di soal yang kedua yaitu tentang menghitung diameter dengan menggunakan minor loss. Nah, pertama dari soal diberikan air pada suhu 60 derajat F sama dengan P 1,21 kali 10 feet kuadrat per waktu, dapat dilihat dari tabel 1,5 bahwa dialirkan dari reservoir A ke reservoir B melalui pipa dengan panjang 1.700 feet dan ketebalan 0,0005 feet pada kecepatan V min 26 feet per S seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sistem memiliki lingkungan atau sudut tajam pada entrance dan 4 sudut 45 derajat di pinggir. Di sini yang ditanyakan yaitu mengenai diameter pipa yang dibutuhkan. Lalu yang pertama dapat diketahui bahwa pada 2 titik permukaan reservoir berlaku persamaan P1 sama dengan P2 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Z2 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut lalu diturunkan persamaannya dengan memperkirakan heat loss.
dan menjadi persamaan P1 per eta plus V1 kuadrat per 2G tambah Z1 sama dengan P2 per Y plus V2 kuadrat per 2G tambah Z2 plus H1. Lalu dari rumusan tersebut dicoret beberapa nilai yang nilainya 0 sehingga memunculkan persamaan Z1 sama dengan V kuadrat per 2G buka kurung F1 per D tambah sigma K-loss. Lalu berikutnya mencari nilai kecepatan dengan rumus VG per A sama dengan 4Hi per Pi D kuadrat. Masukkan semua nilainya sehingga ketemu nilai V 33,1 per D kuadrat. Nah, koefisien loss yang dibutuhkan ada 3 jenis, yaitu K-loss H dengan nilai 0,5, K-loss elbow dengan nilai 0,2, dan K-loss Tis dengan nilai 1. Lalu dengan persamaan awal tadi, dengan persamaan yang telah diturunkan tadi, maka masukkan nilainya dari yang telah ditemukan, dan Z1 dengan nilai 14 feet sama dengan V2 atau 33,1 per D kuadrat buat pangkat 2 per 2 buka kurung 33,2 feet per S kuadrat, lalu F 1700 feet per D plus 4,02 plus 0,5 tambah 1 tutup kurung, dan didapat nilai F yaitu 0,0152 di pangkat 5 min 0,0135. Nah, nilai F dapat ditentukan dengan multi chart atau persamaan Colebrook yang diasumsikan F 0,02 dan dapat nilai D 1,63 feet. Dan didapatkan nilai akhir tersebut yaitu D 1,63 feet. Next. Last question. Ya, mengenai sistem multiple pipe. Nah, sistem pada contoh soal kali ini diberikan 3 reservoir yang dihubungkan dengan 3 pipa seperti elevation 100 feet yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, untuk mempermudah maka diasumsikan bahwa diameter setiap pipa adalah 1 feet. Faktor gesekan masing-masing adalah 0,02 dan karena rasio panjang diameter yang besar, kerugian kecil dapat diabaikan. Pertanyaan dari contoh soal ini yaitu tentang debit aliran masuk atau keluar dari reservoir gauge. Nah, dari hasil diskusi kami, pertama diketahui bahwa dari rumusan ini D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan 1 feet dan gravitasi 32,2 feet per second kuadrat dan F sama dengan 0,02. Lalu menggunakan persamaan kontinuitas itu dapat diketahui Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Karena diameter pipanya tiap pipa itu sama, maka dapat diketahui V1 tambah V2 sama V1 tambah V2 sama dengan V3. Lalu persamaan energi fluida dapat didapat dari aliran pipa A ke C pada pipa 1 dan 3. Dan dituliskan dalam rumusan tersebut.
Dengan mengetahui bahwa PA sama dengan PC sama dengan VA sama dengan VC sama dengan ZC adalah sama dengan 0, maka dapat diketahui bahwa ZA sama dengan F1 L1 per D1 kali V1 kuadrat per 2G plus F3 D3 per D3 kali V3 kuadrat per 2G. Nah, dari kondisi tersebut dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dan diketahui bahwa hasilnya yaitu 322 sama dengan V1 kuadrat plus 0,4 V3 kuadrat. Lalu, persamaan energi untuk aliran fluida dari B ke C adalah dapat dilihat pada persamaan tersebut. Yang berikutnya, karena diketahui bahwa PB sama dengan PC sama dengan VB sama dengan VC sama dengan ZC sama dengan 0, maka rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi ZB sama dengan F2 L2 per D2 kali V2 kuadrat per 2G tambah F3 kali L3 per D3 kali V3 kuadrat per 2G. Dan dimasukkan nilainya dengan kondisi tersebut, maka dapat 64 nilai satuan 64,4 sama dengan 0,5 V2 kuadrat plus 0,4 V3 kuadrat. Dengan asumsi bahwa fluida mengalir ke reservoir B dan C dari reservoir A, maka didapat Q1 sama dengan Q2 tambah Q3 atau V1 tambah V2 sama dengan V3. Nah, berikutnya yaitu persamaan energi antara titik A dan B serta titik A dan C. Terdapat persamaan tersebut, dua persamaan tersebut yang jika dimasukkan datanya pada persamaan pertama akan didapat 258 tambah sama dengan V1 kuadrat tambah 0,5 V2 kuadrat, dan pada persamaan yang kedua akan didapat 322 sama dengan V1 kuadrat tambah 0,4 V3 kuadrat. Persamaan itu dibagi 0,4 agar koefisien V3 menjadi 1. Jadi dari nilai 64 sama dengan 0,5 V kuadrat tadi dibagi 4 dan ditemukan jawaban 258 sama dengan V2 tambah V3 kuadrat tambah 0,5 V2 kuadrat. Lalu didapatkan nilai V2 dengan nilai 21,3 feet per S dan V2 yang kedua yaitu 2,8 feet per S. Dengan nilai V1 15,9 feet per S. Lalu untuk V2 yang pertama dimasukkan pada rumusan Q1 didapatkan nilai 12,5 feet kubik per S dari A. Lalu yang Q2 didapatkan nilai 2,26 feet kubik per S dari B. Nah, untuk Q3 ini didapatkan dari persamaan yang didapat dari Q2 dan juga selisih dari Q1 dan juga Q2, yaitu 12,5 dikurangi 2,26 feet per waktu sama dengan 10,2 feet kuadrat per S dalam C. Mungkin sekian pembahasan example 4.8 until 4.14 from Fluid Mechanics book. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Sekian. Terima kasih dari kami, Bagus dan juga Alvan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.